Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Joko. Di sini saya mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Devinta Tanafis Putri Dasilvi dengan nomor NIM 235 150 707 1111023. Di sini saya dari Prodi Teknologi Informasi kelas B. Nah, di sini saya mohon izin untuk mempresentasikan proyek akhir saya, yaitu mengenai aplikasi Java berbasis GUI dengan memvisualisasikan algoritma sorting. Nah, untuk penyortingan di sini saya ingin mensorting nilai mahasiswa seperti itu. Nah, mungkin saya akan menjelaskan pertama-tama, yaitu aplikasi ini menggunakan Swing untuk membuat antarmuka pengguna dengan kelas utama yaitu Student Sorting Application. Nah, yang memperluas menggunakan Gframe. Nah, komponen utama untuk GUI-nya sendiri itu meliputi bidang teks untuk nama dan NIM, kemudian bidang masukan untuk angka yang akan nanti diurutkan atau sorting, kemudian combo box-nya untuk memilih metode sortingnya apa saja, kemudian juga program studinya, pilihan program studi seperti itu. Nah, kemudian ada serta area hasil untuk menampilkan output dari sorting itu sendiri. Nah, aplikasi ini memiliki panel visualisasi yang menampilkan proses sorting dengan bentuk grafik atau diagram batang yang ada gradasinya dengan tinggi yang sesuai dengan nilai elemen atau keterangan yang nantinya akan dihasilkan. Seperti itu. Nah, kemudian aplikasi ini mendukung 3 algoritma metode sorting, mulai dari bubble sort, kemudian selection sort, dan juga insertion sort. Nah, bubble sort itu bekerja dengan menukar elemen yang berdekatan jika tidak dalam urutan yang benar. Kemudian selection sort itu mencari elemen terkecil dan juga menukarnya dengan posisi yang saat ini. Kemudian insertion sort itu memasukkan elemen ke posisi yang benar dan bagian array yang sudah diurutkan. Algoritma yang dipilih dijalankan berdasarkan pilihan dari pengguna itu sendiri melalui drop down, lalu hasilnya ditampilkan di area hasil dan divisualisasikan melalui panel. Nah, panel visualisasi yaitu Sort Visualizer Panel menggambarkan elemen array sebagai batang dengan warna gradasi atau grafiknya tadi atau diagram batang dari gradasinya ungu ke pink. Nah, setiap grafik itu direpresentasikan berdasarkan nilai elemen, di mana tinggi batang sebanding dengan nilai elemen tersebut. Program ini juga memiliki panel dengan desain khusus seperti gradient panel untuk latar belakang gradasi dan juga round panel untuk panel dengan sudut yang melengkung yang membuat tampilannya itu lebih menarik seperti itu. Nah, kemudian pengguna juga memasukkan data dan memilih metode sortingnya. Jadi ada bubble sort tadi, insertion sort, sama selection sort. Nah, aplikasi ini memproses angka-angka yang dimasukkan, mengurutkannya, dan juga menampilkan hasilnya di area teks dan panel visualisasi. Aplikasi dijalankan dengan metode main yang menggunakan Swing Utilities Invoker Letter untuk memastikan GUI berjalan di event display thread. Seperti itu. Nah, kemudian saya akan masuk dalam penjelasan sintaksnya. Jadi untuk yang pertama, mungkin saya akan menjelaskan mengenai sintaks dan juga fungsi yang digunakan dalam program Java Swing Sorting Visualizer untuk memvisualisasikan algoritma sorting tersebut gitu. Nah, untuk kelas utamanya yaitu Student Sorting Application. Nah, kelas ini merupakan entry point dari aplikasi. Fungsinya adalah untuk mendeklarasikan dan menginisialisasi komponen GUI serta mengatur logika utama aplikasi. Nah, untuk deklarasi komponen GUI sendiri ada 4, yaitu GText Field, kemudian GCombo Box, kemudian ada GText Area, kemudian ada GPanel, seperti itu. Nah, untuk GText Field, nah itu nama field, kemudian name field itu digunakan untuk input data teks seperti nama dan juga NIM mahasiswa. Kemudian ada input field yaitu bidang teks, ya pastinya tempat pengguna untuk memasukkan angka-angka yang akan diurutkan dan juga angka-angka tersebut itu dipisahkan dengan koma. Nah, kemudian Gcombo Box. Jadi program studi combo itu ada pilihan drop down untuk memilih program studinya. Kemudian ada sort method combo, itu pilihan drop down untuk memilih algoritma sortingnya. Jadi pengguna itu ingin sorting melalui algoritma mana, yaitu ada 3 tadi pilihannya, bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Nah, kemudian ada di GText Area. Nah, di sini result area itu area yang menampilkan hasil sorting sebelum dan juga sesudah diurutkan. Kemudian ada GPanel, itu visualizer panel tadi. Nah, itu panel yang digunakan untuk menggambar grafik-grafiknya atau diagram batangnya tadi
sebagai representasi visual elemen array selama proses sorting. Seperti itu. Kemudian saya menggunakan konstruktor. Nah, konstruktor ini mengatur elemen-elemen GUI sendiri dan juga logika dasar dari aplikasi yang dibuat. Nah, untuk yang pertama ada set title, set size, set default close operation, and set location relative to. Nah, kemudian itu untuk mengatur properti dasar jendela aplikasi seperti ukuran dan juga perilaku ketika jendela itu ditutup. Kemudian ada komponen custom, itu gradient panel and round panel. Nah, panel dengan latar belakang gradasi warna, jadi di situ kan gradasi warnanya itu saya buat ungu ke pink gitu ya. Nah, kemudian panel selanjutnya round panel tadi itu untuk panel yang sudutnya melengkung yang digunakan untuk tata letak elemen-elemen utama. Nah, itu kenapa? Karena agar lebih menarik saja seperti itu. Nah, untuk layout manager itu di grid back layout. Nah, digunakan untuk tata letak elemen GUI secara fleksibel. Kombinasi dengan grid back constraints itu memungkinkan pengaturan posisi, kemudian marginnya, terus perataan komponennya gitu. Jadi bisa dibilang secara estetika itu lebih menarik dan juga lebih tertata rapi seperti itu. Nah, kemudian ada panel custom untuk estetika GUI sendiri. Nah, program ini menggunakan dua panel khusus untuk meningkatkan tampilan antarmuka, yaitu yang pertama gradient panel tadi, kemudian ada round panel. Nah, untuk gradient panel itu panel dengan latar belakang warna gradasi, sintaksnya itu gradient panel, gradient new, gradient paint kayak gitu. Nah, itu gradient paint itu untuk membuat efek gradasi dari ungu ke pink. Sedangkan untuk fill rect itu digunakan untuk mengisi seluruh area panel dengan gradasi warna seperti itu. Kemudian ada round panel. Nah, ini ada G2D fill round rect. Nah, ini itu untuk membuat persegi panjang dengan sudut yang melengkung sebesar corner radius seperti itu. Kemudian implementasi algoritma sorting. Jadi program mendukung 3 algoritma sorting. Jadi mulai dari bubble sort tadi, selection sort, and insert sort. Nah, kemudian untuk bubble sort sendiri itu membandingkan elemen yang bersebelahan lalu menukar posisinya jika urutannya itu salah. Nah, untuk bubble sort sendiri itu sintaksnya ada di sini. For integer sama i sama dengan 0, i kurang dari n, min 1, i plus plus, for ini sampai ke bawah ini. Nah, ini kompleksitasnya itu n kuadrat pada kasus yang terburuk itu. Kemudian untuk selection sort itu mencari elemen terkecil dari bagian yang belum diurutkan dan juga menukarkannya ke posisi yang benar nantinya. Nah, untuk sintaksnya sendiri ini kemudian selanjutnya ada insertion sort, membedakan elemen ke posisi yang sesuai dengan array yang sudah diurutkan. Jadi untuk sintaksnya sendiri yaitu bagian sini, for while seperti itu. Kemudian untuk visualisasi sorting. Nah, panel sort visualizer panel itu bertugas untuk menggambarkan grafiknya dan juga diagram batangnya untuk merepresentasikan elemen array-nya. Nah, perhitungan tinggi batang itu dihitung berdasarkan nilai elemen array-nya dengan skala terhadap elemen maksimumnya. Jadi integer bar height sama dengan integer double numbers array stream numbers max or else. Seperti itu. Untuk warna gradasinya itu menggunakan gradient paint tadi. Dan gradasinya itu dari ungu ke pink. Repainting selama proses sorting juga dilakukan. Untuk panel visualisasinya itu diperbarui gitu. Untuk event handling, jadi saat tombol sort diklik itu akan menangkap eventnya, kemudian memproses inputnya yang tadi itu, dan juga menjalankan algoritma sorting. Nah, itu menggunakan sintaks di bagian sini. Sort button add action listener seperti itu. Input dari bidang teks diproses menjadi array angka, kemudian algoritma sortingnya dipilih menjadi sort method combo. Hasil ditampilkan di result area dan juga panel visualisasi yang diperbarui seperti itu. Kemudian ada entry point program. Jadi program yang dijalankan melalui metode main. Nah, public static void main ini tadi
Jadi itu menggunakan swing utilities .info later itu memastikan GUI-nya itu dibuat di event dispatch thread untuk menghindari masalah trading seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, jadi aplikasi ini tuh menawarkan kombinasi antara antarmuka grafis yang menarik dan juga fungsi pembelajaran yang sangat interaktif. Dengan visualisasi proses sorting, pengguna dapat memahami konsep algoritma sorting secara mendalam. Pendekatan modular dan juga estetika GUI juga membuat aplikasi ini mudah dipergunakan, diperluas, kemudian juga estetika ini juga membuat pengguna itu lebih tertarik untuk menggunakan aplikasi ini seperti itu. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan kata, baik itu kesalahan dalam penjelasan sintaks maupun kesalahan dalam kata saat merepresentasikan sintaksnya. Nah, kemudian saya ingin berterima kasih kepada Pak Joko atas waktu yang diluangkan untuk mendengarkan penjelasan sintaks saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.